Apa kabar anak-anakku semua? Insya Allah selalu baik, selalu sehat, ya. Selalu dikasih semangat, ya. Semangatnya tidak pernah pudar untuk terus menuntut ilmu, walaupun hanya dengan keadaan kita berjarak seperti ini. Karena bagaimanapun menuntut ilmu itu banyak caranya, banyak jalannya. Bisa lewat kita bertatap muka secara langsung, bisa kita berjarak online seperti ini. Ya. Mudah-mudahan hal itu tidak menjadikan antum semua patah semangat, tapi malah menjadikan tetap semangat, ya. Terus ingin belajar dan belajar untuk jadi lebih baik. Baik, pertama-tama kita ucapkan dulu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertatap muka walaupun hanya via Zoom ini, ya. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pada kesempatan sore hari ini, sebelum Ustadz mulai ke materinya, apakah antum semua puasa? Pada puasa ya hari ini, insya Allah ya, puasa sunnah ya. Karena memang hal ini juga telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW ketika satu hari sebelum Idul Adha disunnahkan untuk puasa. Sudah tahu nama puasanya apa? Puasa sunnah Arafah. Ya. Ini bertepatan dengan kalau yang melaksanakan haji di sana, mereka sedang persiapan untuk pergi ke Arafah, ya. Atau bahkan sudah ada yang di Arafah. Nah, kita yang tidak pergi haji ke Mekah sana disunnahkan untuk berpuasa, ya. Tentunya keutamaan dari puasa ini amat banyak, ya. Sebagaimana disampaikan dalam satu hadis bahwa puasa Arafah itu bisa menghapus dosa-dosanya. Dosa-dosa siapa? Dosa-dosa kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita berpuasa ini Allah ampuni dosa kita, ya. Allah mudahkan urusan kita. Dan yang paling penting jangan lupa berdoa agar pandemi ini segera hilang dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sore ini Ustadz ingin menyampaikan sesuai dengan tema yang sudah diminta oleh Ustadz, oleh teman-teman panitia. Puasa temanya itu adalah tentang menjalin ukhuwah walau di tengah wabah. Ya. Memang sebagaimana kita tahu, pandemi corona ini sudah menyebar luas hampir ke seluruh pelosok dunia. Menurut data terakhir, ada sekitar 3 juta lebih penduduk bumi ini terpapar corona. Ya, mudah-mudahan kita jangan. Bahkan di tanah air kita sendiri di Indonesia, itu angka tadi siang sudah mencapai 104.000 yang positif corona. Kemudian yang sembuhnya hanya 62.000. Dan yang meninggal hampir menyentuh angka 6.000 dari makhluk yang namanya corona. Makhluk Allah, ya, dikirim sama Allah, nggak kelihatan, kecil. Nah, bayangin, baru makhluk kecil yang Allah kirimkan. Sudah seluruh umat di dunia nggak berkutik. Bahkan kita pun merasakan itu, ya kan? Dengan corona, adanya corona, kita jadi saling jaga jarak, ya. Saling diminta untuk bermasker.
terus untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, ada hal-hal positif ya tentu yang muncul dari itu, karena memang disampaikan ya, pasti Allah itu menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini kalau orang-orang yang berpikiran positif, dia akan selalu begitu ya, apapun ujian yang Allah kirimkan oleh kepada kita ya, dia akan selalu berpikir positif. Ini pasti ada hikmah positif di sana. Ya, salah satunya tadi kita jadi lebih sehat, lebih peduli kepada kebersihan, ya kan? Kemudian juga yang paling penting ini, ukhuwah. Ya, ukhuwah. Karena dengan pandemi ini harusnya menjadikan kita semakin erat, semakin solid, semakin kuat. Bukan malah makin jauh, makin lupa, ya, enggak malah cuek misalkan ya. Karena kita tahu sendiri, ya kan, corona ini sudah benar-benar apa ya, merobohkan, meruntuhkan segala aktivitas kita. Mulai dari ekonomi yang paling kena, ya kan, ekonomi terpuruk, apalagi sosial kita juga terpuruk, bahkan pendidikan kita nih, pendidikan yang bergerak di pendidikan juga terkena dampak dari corona. Kita nggak bisa sekolah, ya kan? Kita nggak bisa bertatap muka, sekolahnya harus online. Ya. Tapi apapun itu, tetap kita selalu ambil hikmahnya, ambil positif. Bahkan yang disebabkan lain oleh corona juga, kita tahu banyak yang di PHK, banyak orang-orang di sana yang nggak diputus kerjanya, sepihak oleh perusahaan mereka. Atau bahkan berdasarkan dari data yang disampaikan oleh dinas tenaga kerja, sudah hampir 300.000 pekerja di sektor formal itu terkena PHK. Dampaknya begitu besar buat kita semua. Tentunya ini angka ini akan terus bertambah jika corona tetap tetap ada di muka bumi ini. Atau kalau kita tetap cuek gitu, tetap nggak peduli sama apa sih itu corona gitu, ini angka ini akan terus naik. Silakan aja dibuktikan kalau antum semua nggak percaya. Ya, misalnya kita cuek sama kebersihan, nggak cuci tangan, nggak jaga jarak, ya, itu pasti akan terus meningkat. Karena sudah ada contohnya banyak. Bahkan di negara Brazil sana, presidennya sendiri kena. Itu gara-gara ya dia memang cuek gitu, sampai dia bilang saya nggak peduli sama corona, saya tetap mau melayani rakyat, tapi akhirnya dia kena. Makanya ini positif yang harus kita ambil. Kita harus ikuti apa yang sudah diminta oleh pemerintah untuk tetap jaga jarak, ya, untuk jaga kebersihan, ya, ikuti itu. Makanya nanti ketika antum datang ke sini, tolong terapkan itu dengan baik. Ya. Cuci tangan, jaga kebersihan, jangan malah pengalaman-pengalaman dulu tuh jangan diulangi lagi. Ya, saya tahu ada yang nggak pernah mandi, ya, atau bahkan mandinya hanya malam hari sekali, nauzubillah, ya, sampai-sampai nggak sikat gigi, astagfirullahaladzim, ya. Jangan diulangi lagi, ya, jujur aja, usah tahu kok yang kayak gitu. Kita disunahkan untuk mandi, ya sok mandi pagi. Lagi kalau mandi pagi kan sehat, ya, seger, enak. Jadi ketika menghadapi suasana pagi itu dengan bersih, sehat, semuanya nggak ada kucal, kumel gitu, enak kita. Coba kalau nggak mandi, perasaan tuh dari pagi sampai menjelang malam tuh udah mumet aja bawaannya, nggak bisa nerima pelajaran lah. Ya. Pelajaran pun nggak akan masuk kayaknya. Orang dia bau badannya masih hari yang kemarin kok. Ya. Nah, ini makanya jangan diulangi lagi hal-hal itu. Oke. Balik lagi ke tema kita. Ya. Tentunya dengan pandemi ini kita harus menjadikan kita semakin dekat, semakin solid, semakin kuat, semakin peduli. Semakin peduli. Dengan siapa? Ya dengan orang lain. Bukan malah cuek, hidup dengan dirinya sendiri, sibuk dengan HP-nya sendiri. Jangan seperti itu.
Karena Rasul bilang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu enggak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya, maka dia dianggap belum sebagai orang yang beriman. Bahaya kan? Makanya tuh kalau sering lihat siapa namanya Bakpao ya, Bakpao, tahu Bakpao ya? Channel Bakpao ya? Usah tahu dong channel Bakpao. Nah itu bagus. Bagus di mananya? Bagus, dia peduli sama orang-orang kecil. Dia menolong orang-orang yang kesusahan, membantu orang-orang yang kesusahan. Nah itu harus antum contoh. Jangan cuma menikmati, wah keren nih kontennya. Jangan, tapi contoh. Gitu. Gimana nanti antum bisa peduli sama teman-teman? Kalau di rumah gimana pedulinya? Ya peduli sama tetangga, peduli sama yang ada di rumah antum, ya. Peduli sama saudara-saudara antum. Kan antum punya saudara, ya kan? Bukan hidup sendiri di dunia ini, bukan antum sendiri, gitu kan? Nah, makanya mulai dari detik ini, ayo peduli sama saudara-saudara di dekat antum. Nanti kalau sudah di asrama, sok peduli sama teman-teman, jangan cuek. Ya. Ah, itu mah urusan dia. Tidak begitu. Kita sebagai manusia, namanya makhluk sosial, butuh orang lain. Kita nggak akan bisa hidup sendirian. Ustadz butuh antum, antum butuh ustadz. Ustadz butuh ustadz yang lain. Ustadz juga disuruh ngajar di sini sendirian, nggak bisa. Ustadz butuh orang-orang lain. Ini contoh kayak gini. Ini nggak mungkin ustadz sendirian, pakai HP sendiri. Enggak, ada orang-orang lain di sekitar kita. Itu makanya. Disitulah letak kita harus peduli kepada orang lain. Ya. Kemudian Rasul juga menegaskan, perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan satu pohon yang ketika diterpa angin yang kencang, ya, yang akan mengguncangkan dirinya, tapi akan ada yang membantu dirinya. Dan seorang mukmin itu akan senantiasa ditimpa dengan ujian. Nah ini pesan buat kita. Jadi sebenarnya itu corona itu memang sudah satu takdir qadarullah dari Allah. Kita nggak bisa ngelak. Dan memang seorang mukmin itu pasti akan diuji. Ayatnya jelas. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira jika kalian sudah menyatakan beriman kepada Allah, ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, dan dia nggak diuji? Pasti akan diuji. Siapapun orang, baik Islam, baik Kristen, siapapun. Nah, jadi bagaimanapun ujian itu pasti tidak akan menjadi melebihi beban yang akan dia tidak akan melebihi beban yang akan dia pikul. Karena ayatnya jelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan membebani orang itu dengan beban yang nggak akan dia sanggupi. Allah sanggup. Nah itu makanya Allah kirim corona. Pasti kita sanggup melewati itu. Pasti kita bisa melewati itu. Tinggal kita terus berikhtiar, berdoa, terus saja berdoa. Mohon sama Allah agar ini terus dihilangkan. Karena dengan ujian juga kan akan menaikkan derajat kita. Ya. Derajat kita naik, kemudian akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dosanya dihilangkan. Wah, indahnya ujiannya bagi seorang muslim. Jadi jangan takut dengan ujian. Nah, balik lagi tadi. Kemudian selalu pasti Allah akan memberikan petunjuk, pasti ada. Petunjuk dari apa? Petunjuk dari ujian-ujian itu. Ya. Nah, tadi Ustaz sampaikan bahwasanya pasti ada hikmah yang positif kok di balik corona. Ya. Nggak mungkin nggak ada. Dan Allah juga akan memberikan rahmat bagi orang-orang yang sabar ketika menghadapi ujian. Allah jelaskan
Ketika ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah suruh diminta ngomong apa? Berdoa seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita ini milik Allah dan akan kembali. Dari situ sudah jelas. Jadi jangan pernah takut dengan yang namanya corona. Jangan pernah gentar. Ya. Bukan dalam artian Ustadz songong belagu gitu, bukan. Tapi tetap oke, ada corona. Ya saya akan tetap bersih, saya tetap akan sehat, saya tetap akan peduli gitu. Bukan dalam artian tadi ya, songong belagu, enggak, bukan. Ustadz ingin antum semua tetap ayo peduli, ayo sehat, ayo bersih gitu. Allah ingin itu pastinya, nggak ada yang lain. Karena dengan begitu nanti juga lama-lama akan hilang. Allah akan hilangkan bencana yang ada di muka. Amin. Baik, balik lagi ya. Nah, tadi sampai mana? Oke, sampai peduli kepada orang lain. Nah, jadi dengan adanya pandemi ini sudah dicontohkan oleh banyak orang, yang orang bilang apa sultan-sultan itu ya, mereka berbagi, mereka peduli, walaupun kita nggak tahu dalam hatinya itu, apakah dia ingin ria atau ingin diperhatikan sama orang lain, itu cukup urusan dia sama Allah yang tahu. Yang paling penting kita contoh, oh ternyata dia bisa peduli sama orang walaupun kecil gitu. Mungkin orang cuma butuh, misalkan ada orang di jalan lagi dorong motor gitu kan, ya bantu gitu. Walaupun cuma ada apa Pak, ayo saya bantu dorong gitu misalkan. Walaupun cuma seperti itu. Karena apapun yang antum lakukan terhadap orang lain itu merupakan sedekah. Dijelaskan juga kan, antum senyum pada saudara sedekah. Hatta sampai menghilangkan duri di jalan itu juga sedekah. Enak ya, sedekahnya cuma gitu doang. Bukan pakai harta, bukan pakai uang. Jadi cuma sedekah tuh gampang gitu ya. Nggak usah khawatir. Dan orang itu mau, oh disenyumin aja udah seneng gitu. Kenapa Pak? Perlu saya bantu? Nggak usah Pak. Dia cuma digituin dong. Wah subhanallah, ternyata masih ada orang baik. Apalagi kalau ente sampai, ayo Pak, naik aja saya yang dorong motornya gitu. Itu lebih hebat lagi. Ya, jadi sederhana sebenarnya orang-orang itu. Orang-orang butuh pertolongan itu sederhana, nggak usah yang terlalu, saya kan nggak punya uang, saya kan bukan orang besar, saya kan bukan orang kaya. Enggak. Orang miskin juga bisa kok nolong orang miskin. Misalkan antum bikin makanan, sok bagi tetangga, ya kan? Itu bisa. Punya harta berlebih, uang dikasih uang 100.000, ya udah bagi ke yang lainnya. Pokoknya apapun itu selalu ingat dengan orang lain. Karena apa? Itu akan menjadikan kita itu akan berbalik ke kita kok. Ketika antum nolong orang, ya, suatu saat antum pasti juga akan ditolong sama orang. Ketika antum baik sama orang, ya, orang itu akan baik juga sama antum. Itu udah hukum alam, ya, nggak bisa dielakkan lagi. Antum jahat sama orang itu pasti akan jahat sama antum, ya, pasti kan? Iya. Makanya ini pelajaran penting buat kita. Makanya sok dengan adanya hal ini, dengan adanya bencana ini, ayo kita lebih peduli, saling menolong. Ya. Terus kalau kita berjauhan gini, gimana Ustadz pedulinya? Ya udah, misalkan tanya kabarnya, gimana kabarnya, masih sehat? Ada punya masalah nggak? Bisa saya bantu gitu. Walaupun orang kadang jarang ada yang mau gitu. Enggak, saya nggak apa-apa. Padahal dalam hatinya saya lagi butuh duit, gitu misalkan. Ya. Nah, itu harus antum rasa empatinya harus dimunculkan. Yang benar, kemarin katanya dengar-dengar lagi sakit, itu nggak apa-apa. Tanya kabar, jangan putus pokoknya hubungan kita dengan sesama. Harus saling komunikasi, harus saling tolong menolong, harus saling peduli. Karena dengan berbagi itu indah.
benar-benar indah. Subhanallah. Dari hal yang kecil aja dulu, nggak usah yang besar-besar, hal yang kecil. Misalkan dengan teman-teman SD antum, ya kan? Dengan sesama angkatan, atau dengan ustadz juga. Nah, ustadz juga butuh pertolongan kok. Kasih apa ustadz nggak butuh pertolongan? Butuh pasti. Namanya manusia pasti butuh pertolongan orang lain. Tapi tergantung pertolongannya apa gitu kan. Antum menanyakan kabar, ya? Antum menanyakan kesusahan, antum menanyakan kesulitan dia, itu sudah merupakan yang dibantu, yang ditolong itu udah seneng banget. Wah, subhanallah, ada yang peduli ternyata sama saya, kan gitu. Nah, ini harus antum tumbuhkan dalam diri antum sendiri, ya. Apalagi nanti ketika kembali di sini di asrama, jangan hidup sendirilah, ya. Antum di sini ada 3 angkatan, ada 306 berapa? 60 ya? 360 orang, ya, ada di asrama, so bantu. Kalau orang ada yang murung, tanyain kenapa, ya, dia nggak punya uang gitu misalkan, ya, kenapa, ada masalah, tanya. Pokoknya harus selalu berempati dengan orang lain. Jangan hidup sendiri, nggak enak hidup sendiri, ya. Benar, nggak enak hidup sendiri, ya, apa-apa sendiri, mojok misalkan di masjid sendiri, baca buku, baca Quran. Ya walaupun baik, tapi kan tetap dia harus butuh orang lain. Bisa jadi dia punya permasalahan yang nggak mau disampaikan. Ya, dia butuh orang. Makanya, yuk, ayo kita saling tumbuhkan empati kita bersama. Tumbuhkan saling peduli, tumbuhkan saling toleransi. Karena dengan gitu, hidup ini jadi lebih indah. Hidup ini jadi lebih apa ya? Karena berbagi itu indah, ya. Seperti itu. Nah, kemudian wujud cinta kita kepada sesama itu bisa dengan tadi saya sampaikan, dengan menanyakan kabar, ya, perhatian, atau lebih solid lagi dengan antum kasih bantuan. Kalau emang nggak punya itu juga antum cukup mendoakan. Mudah, doakan. Ada orang diam misalkan, ada punya masalah, saya nggak usah dibantu, cukup didoakan. Udah doakan. Ya Allah, mudahkan urusannya. Berikan dia jalan keluar dari permasalahannya. Udah sesimpel itu. Doakan. Jangan malah dikata-katain. Ya botis. Jangan. Bahaya ini. Orang lagi sendirian punya masalah dibilang gitu. Oh, yang ada ngamuk. Ya? Benar, ada Afin nggak di situ? Nah, jangan. Ya. Orang sendirian mojok di pinggir kelas misalkan, ya, kemudian diganggu-gangguin, jangan. Justru harusnya antum tanya ada apa, kenapa sendiri, ayo dirangkul. Karena suatu saat pasti akan seperti itu. Ya. Ingat, kita butuh orang lain, dan kita nggak akan bisa hidup sendiri. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang paling Allah cintai itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian amalan yang paling Allah cintai itu adalah membahagiakan orang lain, ya, mengangkat kesusahan dari dirinya, kemudian membayarkan hutangnya atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan, lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid selama 1 bulan. Hadis riwayat At-Tabrani. Ini hadisnya benar-benar makjub kalau kata orang, ya. Allah cinta kepada orang-orang yang bermanfaat, yang paling bermanfaat. Orang yang paling bermanfaat itu orang paling Allah cintai. Bermanfaat gimana, Ustaz? Ya dia dibutuhkan. Ya. Ada apa-apa dipanggil dia. Ya. Orang sedang ada kesusahan, ingatnya dia. Oh, ini dia bisa bantu. Itu orang paling bermanfaat. Atau mungkin di masyarakat misalkan. Dia dibutuhkan, dia sering terlibat, ya, aktif, di organisasi juga dia aktif. Ini orang paling bermanfaat. Kemudian amalan yang paling Allah cintai adalah membahagiakan orang lain. Nah, jadi ketika antum itu membahagiakan orang lain, ya, membayarkan hutangnya, mengangkat kesusahan dari dirinya, itu amalan yang Allah cintai. Bahkan Nabi juga bilang,
sungguh aku itu lebih senang memenuhi kebutuhan, ya. Aku lebih senang membantu orang lain, ya, yang lebih butuh pertolongan daripada dia beribadah di masjid. Ya. Karena beribadah di masjid itu cuma untuk dia dan dirinya gitu kan, nggak ada yang lain. Tapi kalau dia keluar berjalan nolongin orang, nah itu bisa hablum minan nas dan hablum minallah subhanahu. Keren kan? Makanya itu lebih penting gitu daripada antum diam di masjid zikir, lebih nolongin orang, bantu orang, menghilangkan kesusahan orang. Atau tadi apa, melunasi hutang-hutangnya, menghilangkan rasa laparnya, subhanallah, itu top kalau udah kayak gitu. Itu amalan yang paling dicintai Allah subhanahu. Amin. Oke. Di dalam hadis yang lain, ya, disampaikan bahwasanya tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang, sementara keadaan tetangganya itu kelaparan. Nah, ini tonjokan buat kita, pengingat buat kita. Ya. Jadi nggak boleh tuh kita kekenyangan, sementara tetangga di sebelahnya sedang kelaparan. Ini benar-benar menohok buat kita. Harus ingat sama tetangga, harus ingat sama saudara. Makanya juga Nabi pesan ketika antum bikin masakan, banyakin kuahnya. Kenapa? Buat dibagi. Bagi ke siapa? Bagi tetangga. Karena orang yang mencium bau masakan itu, misalkan antum lagi masak, ya, ibunya lagi masak, terus kecium sama tetangganya, nah itu wajib dibagi. Nggak boleh tuh kalau dosa kalau sampai nggak dibagi. Karena akan apa? Akan terjadi timbul ini. Tuh yang lagi masak, misalkan pasti gitu. Tuh yang lagi makan enak, pasti ngomong gitu tetangganya. Betul nggak? Iya kan? Nah, jadi dia nyinir, kok gue nggak dibagi? Ya, maksudnya. Nah ini pelajaran buat kita. Ya. Tolong diingetin. Nanti kalau ada apapun, antum punya berlebih, ya, makanannya berlebih. Sok ingat saudara, ingat yang lain, ingat tetangga. Jangan malah diem, cuek gitu ya. Dan selalu ingat, ada yang lebih sulit dari kita. Ada yang lebih sulit dari kita. Makanya kenapa kita diminta untuk selalu melihat ke bawah, bukan ke atas. Karena itu untuk kita lebih bersyukur, oh ternyata ada yang lebih sulit dari kita. Kita punya duit 100.000, ada yang nggak punya duit di bawah kita. Kita dikasih bisa jalan, ada yang nggak bisa jalan. Ada yang tergeletak di rumah sakit. Kita bisa makan enak, ada yang nggak bisa makan enak. Selalu ingat gitu. Nggak usah jauh-jauh atau enggak. Kita makan nih sama keluarga, ternyata ada adik dari bapak, paman kita atau bibi kita yang mungkin nggak makan kayak kita, hidupnya lebih susah. Nah, itu antum harus selalu ingat. Ini biar agar rasa peduli, empati antum tuh tumbuh. Karena dengan berbagi antum jadi lebih bisa merasakan ada yang lebih butuh dari saya. Oke, ini pesan Ustaz buat antum semua. Jangan pernah menyerah walaupun di masa pandemi seperti ini. Tetap peduli sesama, tetap antum saling perhatian antar sesama. Terus berbagi, walaupun nggak bisa berbagi harta, nggak bisa berbagi makanan dan lain sebagainya, antum bisa berbagi doa. Doakan teman-teman antum. Tadi sampaikan mudah kan? Hanya dengan mendoakan saja sudah cukup buat orang itu. Ya Allah, mudahkan urusannya, berikan jalan keluar dari segala permasalahan. Itu aja. Saya. Jadi itu pesannya. Terus tumbuhkan rasa empati antum terhadap sesama, ya. Terus saja digali, terus belajar jadi lebih baik, ya. Karena orang yang paling bermanfaat itu adalah orang yang paling Allah cintai dan Allah paling sayang. Oke, tetap semangat, ya. Jangan pernah menyerah. Nah, kalau kata siapa namanya? Nah, penyanyi jangan menyerah gitu ya. Ya gitu.
Terus selipkan doa di dalam sujud-sujud antum, dalam apa namanya qiyamul antum. Apalagi sekarang nih, di waktu yang tepat nih, hari Arafah. Tidak ada doa yang paling baik kata Nabi ya. Tidak ada doa yang paling baik itu kecuali doa ketika Arafah. Nah, dan juga di hadis yang lain, doanya orang yang berpuasa itu makbul. Nah, mumpung lagi puasa, antum semua lagi puasa, sok banyakin doa. Berdoa agar corona ini segera hilang. Berdoa semoga kita bisa tetap semoga antum semua bisa datang kemari segera. Berdoa semoga kita semua diberi kesehatan dan bisa berkumpul lagi. Berdoa semampu antum. Yang baik-baik. Ingat saudara-saudara antum. Gunakan itu. Doa adalah senjatanya orang Islam. Sok doa. Gunakan itu ya. Itu mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Ustaz mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.